Oke, ini jadi episode pertama TikTok. Kenapa TikTok? Karena ya isinya emang ngobrol. Ini tuh sebenarnya plesetan dari TikTok. TikTok. TikTok dari plesetan dari TikTok. Cuman biar agak gaya di Inggrisin jadi TikTok. Kumaha nulisna Take, T-A-K-E, take sama T-A-L-K, talk. Oh. Nah, for konteks nih, intinya aku Mr. Han, ini Saya Reza Fauzi. Reza Fauzi. Tapi for konteks aku biasanya manggilnya Aba nih biar Ya, biar gak bingung nih yang nonton. Kenapa namanya Reza dipanggilnya Aba? Karena kebetulan kita sama-sama udah nikah, udah punya anak, dan Aeja ini dipanggilnya Aba. Jadi aku kebiasaannya manggil Aba. TikTok ini sebenarnya simpel isinya deh. Dua orang pria parubaya umur 30-an yang apa ya, sama-sama hobinya ngobrol aja sih sebenarnya. Bener, hobinya ngobrol, guys. Nah, mungkin buat awal nih aku pengen nanya, kenapa suka ngobrol gitu? Kenapa? Soalnya nggak semua orang suka ngobrol ya, apalagi dengan jangka waktu yang panjang dan tetap relate satu sama lain. Menurut Aba yang kenapa suka ngobrol? Enggak, sebenarnya enggak suka ngobrol. Oh, nggak suka ngobrol. Suka ngobrol teh sama orang-orang bukan tertentu atau ya, intinya mah nggak ngobrol sama siapa aja gitu. Oh ya, sebenarnya. Jadi gimana ya? Mungkin di sisi lain punya passion ngobrol, tapi nggak yang sama siapa aja tuh langsung gitunya. Gitu. Karena ada beberapa orang yang bisa kayak gitu kan. Ya. Kayak misalnya saya punya temen Paman Gary namanya teh, dia mah bisa ngobrol. Misalnya dia lagi tambal ban nih, dia tuh bisa jadi ngobrol sedalam itu sama si tukang tambal bannya atau sama orang yang lagi tambal ban. Saya emang nggak bisa kalau kayak gitu. Oke. Ini menarik. Soalnya kayaknya aku mah tipikal yang gitu. Aku bisa ngobrol sama siapa aja, termasuk sama orang yang let's say mungkin di konteks kita ngobrol teh rada kurang ya atau rada garing. Aku mah tetap bisa ngimbangin karena nggak tahu kenapa ya. Yang penting mah aku mah pengen ngobrol aja gitu. Pengen ada komunikasi dua arah. Nah, biasanya Abah sejauh ini faktor apa nih yang bisa bikin orang passionate ngobrolnya, atau yang konteks apa yang kayaknya lagi nggak mau ngobrol kalau gini gitu. Oh, sekarang kalau bicara kenapa suka ngobrol dulu ya. Jadi dulu zaman SMA tuh salah satu tontonan favorit teh, bukan favorit lah, yang sering ditonton aja gitu. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat sekolah tuh suka nonton kayak talk show berita gitu. Oh. Dulu mah zaman TV One tuh Indonesia, apa kabar Indonesia geningnya. Terus dalam satu minggu teh, malam ini tuh ada Mata Najwa misalnya. Dulu kan Mata Najwa dari dulu ya. Gitu. Nah, zaman Metro gitu. Metro terus yang paling sering ya TV One itu karena pagi ada, malam ada kan gitu. Jadi sudah nonton OVJ, nonton itu malamnya. Nah, itu teh sering saya tanpa disadari sering saya lakukan gitu di usia segitu gitu, di usia Bentar, ini part menarik nanti waktu SMA sering kan itu teh relatif acara-acara yang rada boring ya. Kayak news kayak gitu. Nah, poin apa yang bikin orang asik ya menikmati ini gitu? Karena ternyata ada lebih dari 2 orang ngobrol tuh ya. Misalnya 2 orang, minimal 2 orang ataupun lebih ngobrol dalam acara kayak talk show berita misalnya ya. Kayak talk show berita tuh kan biasanya yang diundang politisi biasanya gitu. Ternyata orang tuh bisa ya mainin obrolannya, tapi kayaknya dia sebenarnya hatinya gak gitu deh. Oh, I see. Kok bisa dimainin gitu? Jadi kayak mainin peran gitu. Bener. Ternyata lewat sebuah obrolan tuh peran tuh bisa dimainkan gitu. Bener. Nah, orang percaya gitu sih. Nah, itu kayaknya nyambung yang tadi, kenapa orang bisa ngobrol sama yang bisa jadi di konteks itu teh, entah itu komunikasinya, obrolannya, atau mungkin lawan bicaranya teh rada kurang, tapi tetap bisa dilaju teh. Ada semacam challenge, mun ku orang dipatahin
nggak bisa nih challenge-nya, orang suka challenge-nya gitu buat bikin si conversation-nya panjang gitu. Nya Kayak gitu. gitu kan. Terus kayak si hostnya juga, ini teh si narasumbernya teh sebenarnya mah naon ngebetein gitu. Iya. Ngebetein tapi kok dia bisa ya gitu. Benar-benar. Nah, itu kan berarti ada sebuah skill set ya yang dimiliki sama si host itu. Nah, dari situlah mulai tertarik gitu. Oh, gini ngobrol teh gitu. Nah, terus dengan ngobrol juga orang kan sebelum dia ngomongin sebuah kalimat misalnya ya, nyebutin satu susunan kalimat, pasti kan dipikirin gitu, diksi apa aja yang mau dipakai. Ya, gitu. benar. Sepersekian detik teh itu harus dipikirkan, dan itu teh perlu kemampuan yang baik kan. Bener. Nah, dari situ mulai Orang seneng. melihat seni sih di ngobrol tuh nya. Bener. Seni ngekontrol mood, bener masih jiwa. Ya, bener. Mood, cara pandang, sudut pandang gitu. Nah, sekarang kan yang tadi kan gini, biasanya makin nambah umur teh makin agak cukup complicated buat relate sama orang asal gitu. Betul. Nggak tahu kenapa lah intinya mah. Sejauh ini nih Abah terus di ngobrol yang bikin orang udah nggak bisa nih ini mah punya lawan bicaranya kayak gini. Faktornya apa nih yang bikin orang wegah ya ngobrol aja gitu mah? Biasanya Apakah ketidaksamaan referensi? nah itu salah satunya, salah satu. ketidaksamaan referensi. Contoh misalnya kita mau ngobrolin topik apa ya, misalnya yang deket-deket sama saya mau ngobrolin bola misalnya. Oh ya bola. Ngobrolin bola. Si lawan bicara kita misalnya tahu bahwa saya teh adalah supporter bola, nyebutin lah misalnya saya teh bobotoh Persib gitu. Oh, kamu bobotoh ya gitu, atau misalnya oh, mana bobotohnya? Urang baheula nonton Persib kieu. Oh, Padahal aku kan bisa naker itu gitu ya, bisa naker itu. Oh iya. Nah, iya-iyahnya orang teh jadi menguras energi. benar. Aing geus overland NC gitu, lawan Jo Persib gitu. Benar. Gitu, tapi oke lah gitu. Jadi mungkin dia tuh punya niat untuk orang yang berbaur ya jeung maneh nu suatu bobotoh gitu. Tapi gaya dia tuh bikin orang apa sih maneh gitu. Oke, sebenarnya Pak, itu tuh nyambung sama apa yang pengen orang obrolin sih saat ini. Jadi intinya mah kan kita teh sekarang beranjak ke fase hidup 30-an. Kenapa tadi diawali dengan ngobrol ya, which is karena kita kan start podcastnya yang mana isinya ngobrol. Menurut orang mah semenjak orang masuk 30-an, entah itu orang overthinking, entah over worry atau apa gitu. Umur 30-an teh banyak hal yang complicated, rumit. Terus ada yang ngerasa anjir, ini udah kayak ya mah gerbang menuju dewasa teh, which is tua sih sebenarnya. Ya. Nih, pertanyaan pertama meren Abah semenjak di fase 30-an teh apa yang dirasain gitu? Banyaknya. Apakah banyaknya justru orang lebih happy gitu hidup teh, atau banyak kecemasan juga? Jika orang jujur lebih banyak kecemasan sih sebenarnya di 30-an. Satu, banyak kecemasan di usia 30-an teh. Terus keduanya makin sini tuh teman makin dikit gitu. Teman makin dikit. Itu lumayan krusial sih, Pak. Orang karena tipikal orang nu rada naonnya karena friendship teh. Urang mah duka sahabat mah. Urang mah bisa dikatakan kayak sih, Pak, lebih nyeri hati ditinggal temen daripada pacar dulu, Mas. Tah, Abah sekarang melihat. Jadi itu salah satu faktor yang bikin orang anjir agak sedih ya. Sama banget, temen makin mengecil. Di konteks Abah nah gitu. Apa yang terjadi gitu? Kok bisa circle-nya jadi ngecilin gitu? Saya pribadi mah kayaknya dari yang itu tadi. Sayanya cukup ngefilter gitu. Saya nggak bisa ngobrol sama semua orang. Sehingga resikonya temennya pasti makin kecil, makin dikit gitu. Karena kalau misalnya saya jadi orang yang mudah untuk bergaul, mudah untuk ngobrol sama siapapun, mungkin teman orang banyak keneh ayeuna gitu, masih banyak ya. Tapi karena punya apa istilahnya, penyaringan lah istilahnya gitu ya. Aku nggak bisa ngobrol sama semua orang, sehingga akan sangat wajar ketika orang lainnya pun
si eta mah jero wae mun ngobrol jeung si eta mah misalnya dia Oh, iya. terlalu deep ngobrolnya terlalu serius gitu. Tapi da urang resep dengan ngobrol serius teh gitu. Oh, asik. Nah, berarti Abah teh udah ready dengan konsekuensi ini dari dulu. Sudah ready. Anjir, orang mah belum ready sih sampai sekarang. Udah ready meskipun pada kenyataannya mah saya kalau ngobrol juga ya kalau lagi pillow talk gitu. Teman aku sekarang udah tinggal dikit gitu. Sampai direkomendasiin gitu. Sama si ini atuh ngobrolnya mainnya atau sama si B, sama si C, dia enggak Nah, pada akhirnya tetap ngefilter di situ gitu. Iya, di sisi lain berkurang secara natural, di sisi lain buat nemuin someone new perlu natural kan cara chemistry nanti gak bisa misalkan. Nah, yang aneh begini sih sebenarnya, Mbak. Misal direkomendasiin sama seseorang, ya gaulan yang sih itu secara referensi sama misalnya, secara habit sarua, secara sudut pandang mungkin sedikitnya sama. Pernah nggak ngalamin dari sekian faktor itu yang biasanya jadi faktor besar bisa connect dengan seseorang, jadi aja orang tak asup misalnya. Pernah nggak? Pernah gitu kayak. Terus soalnya pernah ngobrol sama salah satu temen ya, si Arfan, temen orang. Dia teh keyboardis, sering manggung di beberapa momen lah sama orang gitu. Orang ceritain dulu sedikit, dia tuh cukup nyambung lah gitu ya, singkatnya sama orang teh. Tapi dia rumahnya nggak di Sukabumi gitu, dia tapi di Cianjur, istilahnya mah secara jarak teh kita terpisah gitu. Tapi kalau lagi ketemu, kalau dia lagi nginep di rumah orang teh, kita suka ngobrol sampai jam 3:30 pagi gitu. Nah dia tuh pernah bilang gitu bahwa kesamaan frekuensi teh kadang secara naluriah gitu terjadi. Contoh waktu itu teh pernah orang sare di imah manehnya cek si Arfan teh. Oke. Nah, ketika dia bilang gitu, si otak tuh langsung mikir, oke, si Arfan bakal nginep di urang, otomatis nanti motor dia bakal disimpan di mana, harus di sini. Kenapa harus di sini? Karena orang mau nyiapin kursi di situ, meja di situ. Si otaknya langsung gitu. Udah langsung bikin skema. Dan itu terjadi. Nah, itu teh hanya bisa terjadi ketika kita akan melakukan sesuatu dengan yang sefrekuensi gitu. Yang udah keterka bahwa orang bakal ngabisin waktu sama dia dengan nyaman dan asik gitu ya. Gitu. Naonnya faktornya teh? Kalaupun harus dirincikan gitu. Naonnya eta mah karena hal yang enggak kelihatan sih kayaknya teh. Karena enggak kelihatan. Terus nah ya itu teh apa ya, dia teh pernah ngejelasin tapi orang lupa gitu. Antara frekuensi, vibrasi gitu-gitu. Tah, salah satu kenapa orang sama si Arfan ngerasa bahwa kita satu frekuensi itu pernah ada satu momen. Orang tuh pernah punya masalah lah gitu. Pernah punya masalah di 2000 berapa ya itu teh. 2023-an lah gitu ya itu teh, sama teman-teman gitulah. Punya masalah, orang ngerasa down gitu. Terus ya konteksnya teh ngeberesin masalah, ngobrol di sebuah tempat sama orang yang bermasalah dengan orang misalnya. Terus dia ada, terus ngobrolnya beres, terus kita turun tangga waktu itu karena di lantai 2 lah sebut misalnya. Pas kita lagi turun ke bawah, dia tiba-tiba nepuk pundak aku. Semangatnya, tah orang teh langsung seri. Ya. Seri, lain seri senyum gitu. Nuhun gitu. Nu tadina numpuk teh tiba-tiba war gitu. Hanya dengan satu tepukan pundak, semangatnya. Padahal secara usia dia tuh jauh di bawah orang. Mungkin usianya hampir 8 apa 9 tahun gitu bedanya di bawah orang gitu. Tapi dia tahu cara nge-treatment orang waktu itu. Meskipun dia juga nggak tahu dia tuh sefrekuensi apa enggaknya orang. Tapi dia nepuk pundak orang, semangatnya. Terus orang teh tersenyum kepada dia secara otomatis gitu. Secara otomatis, di malam itu dia nginep di rumah orang. Oh itu tuh first time-nya dia nginep? Lupa lah kalau, tapi awal-awal lah gitu. Ya. Nah dia nginep di rumah orang. Di perjalanan, dia ngebahas kejadian tersebut. Di perjalanan pas mau dia nage dengan sadar gitu melakukan itu? Iya dengan sadar, mungkin karena dia udah paham naon ngaranna frekuensi.
Kali aja orang sefrekuensi sama si Eja ini kayaknya gitu. Makanya dia melakukan itu. Ngasih semangat aja, sesimpel ngasih semangat aja. Bener. Terus kata dia tuh di perjalanan tuh, kunaon cing urang boga vibrasi atau frekuensi nu sarua jeung Aeja tuh. Karena ketika orang tepuk pundakna, terus Aeja teh senyum ka urang, nyengehna teh beda, anjing nyengehna teh beda. Tah dirinya karena orang bisa ngarasakeun nyengeh eta, cing teh sakti jeung mah. Tapi ngerasa tuh bahwa ketika nyengeh eta jauh lebih tenang. Heuh, tah didinya dari situ orang makin yakin gitu bahwa ieu jelema teu naonnya. Ieu jelema keren lah bagi orang gitu. Oke. Nah, gini nih poin yang menurut orang ini teh. Orang juga punya temen yang gak tau kenapa secara emosional teh anjing mana the best lah gitu. Orang Bandung, karena orang pindah dari Bandung ke Sukabumi kan. Di Sukabumi itu lumayan struggle heula tuh nyari partner buat ngobrol teh. Susah ternyata. Kalau sekedar punya teman mah gampang, cuman buat ngobrol. Iya bener. Deep ting da lalaki mah ubarna namanya selain ngobrol. Menurut orang ubar segala problem tuh ngobrol sih sebenarnya. Nah, belum ada tergantikan peran teman orang yang di Bandung teh selain si Eta. Orang teh nanya, orang teh tiap liburan teh ke Bandung pasti panggil si Eta gitu. Kata orang teh sangat, mana balad the best orang lah dengan secara tersirat. Dia teh sampai mempertanyakan, nasi mana teh kan mana pindah kota enak. Bisa meureun yang balad nu lain. Apa sih yang spesial dari orang? Orang teh udah se-open itulah sama dia teh. Orang mere material ka maneh asa tidak sebanyak itu. Mere semangat atau kata-kata care tidak sebanyak itu cina. Teuing orang ngerasa ada koneksi yang ini weh gitu. Nah, di posisi Abah tadi ilustrasi tadi itu menunjukkan bahwa si Afan ya tadi. Arfan dengan Abah punya problem ditepak seakan-akan punya anjing he's the best lah. Coba ilustrasinya misalkan waktu itu teh temen Abah yang lain melakukan itu, akankah sama frekuensinya apa enggak? Belum tentu. Apa yang bikin Afan ini bisa jadi spesial gitu maksudnya? Oh, mungkin karena punya banyak kesamaan juga nanya. Enggak juga sih kalau banyak kesamaannya, karena dia nggak nonton Persib kayak orang. Dia main musik secara teknikal lebih jago, gitu. Referensi lebih luas. Orang referensi beda lah gitu, beda terus. Tapi kadang kita tuh bisa nyatu tuh bukan karena banyak kesamaan juga sebenarnya gitu. Mungkin naonnya kalau harus coba dideskripsiin bagaimana cara orang mendapatkan sebuah kenyamanan sama dia mendapatkan kenyamanan, kayaknya mirip deh gitu. Kayaknya mirip. Oke, berarti ada titik yang memang orang ngomongnya gini sih, kita memang investasi rasa dari gue ngomong investasi persahabatan ke seseorang gitu. Jadi misalkan anu balad orang di Bandung teh, mungkin aja orang teh bukan satu-satunya best friend si Eta. Tapi orang bodo amat, orang ngerasa mana teh best friend aing gitu. Jadi bener. Memang kita nu investasi gitu sih. Bener. Mungkin si Afan teh punya best friend lain di luar Abah teh. Tapi saat ini Abah orang melihat Afan teh one of the best nah orang. Kayak gitu. Tapi orang kayaknya, orang kan punya beberapa fase teman dekat gitunya, dari SMA, dari zaman kuliah, zaman di Bandung berarti kan kuliah gitu, terus sampai pada akhirnya di sini. Orang harus bisa menyiapkan sedikit ruang ikhlas gitunya. Ketika gini nih, orang tuh adalah orang yang punya prinsip ini. Di kamus orang tidak akan pernah ada sahabat sejati. Malah ya, bagi orang tidak akan ada seorang, karena semuanya juga ada akhirnya. Contoh kieu nya. Orang punya temen deket banget SMA. Ngaranna teh si Koko, si Kodratullah. Orang Sukabumi, orang zaman SMA itu. Dia sering nginep di urang. Kadang ketika nginep di urang kan pergi sekolah bareng. Di sekolah pas jam istirahat nongkrong bareng. Pulang sekolah ngeband bareng gitu. Ngopi bareng gitu pulang malam. Tapi ya teteh berakhir ketika orang cabut ke Bandung.
Mau nggak mau itu harus berakhir gitu. Berarti yang ini itu jarak tuh. Heeh, karena itu harus berakhir karena jarak misalnya. Orang di Bandung punya temen deket ngaranna Mang Apin, Alfian ngaranna. Si Mang Lah Apin. lucu nggak? Si Mang Apin ieu orang Kuningan, dia beda jurusan lah jurang. Jadi orang ketemu sama dia tuh di akhir-akhir kuliah zaman KKN. Dia tuh, orang KKN di bidang apa sih kalau KKN istilahnya kan ada mana bagian bidang gini bidang gitulah divisi lah gitunya. Orang teh divisi kerohanian gitu. Orang teh divisi kerohanian spiritual. Si Mang Apin ya adalah divisi naonnya orang teh pokoknya karena manehna teh anak biologi jadi lingkungan lah gitu manehna teh. Tapi secara basic dia tuh anak UKM DKM. Anak masjid lah. Nah lain sihnya menjadi kerohanian. Lebih religius itu kudu nama. Karena pada saat itu orang arek diasup ke divisi kesenian geus pinu. Iya. Geus we ieu nu kosong. Oke, urang teh. Tapi kumaha nya ieu urang divisi. Ieu jadi bahasa Sunda kabeh. Bae-nya. Bae. Nu teu ngarti mampus. Kumaha nya. Tapi orang nyaho kan pada akhirnya kenalan, si itu budak DKM. Terus rada ditinggali-tinggali ke orang sih rada rajin oke ke masjidnya ya di KKN. Terus orang coba nanya-nanya tentang agama gitu. Salah satu pertanyaan nu paling orang inget sampai hari ini dan dari situ orang anjir maneh one of the best. Pada saat itu Mang Apin. Orang lupa pertanyaan orang apa tapi dia pernah ngomong gini. Dia ngomong ke orang, Mang, dasa benerna nunyian jelema asup surga lain ibadah, Mang. Hah? Saya yang rewat. Terus jangan orang ibadah. Itu tuh konteks naon tiba-tiba gitu. Tapi jika nama ayah deh pertanyaan, cuman orang lupa. Tapi orang ingat di masjid waktu itu teh. Yang bikin ngeh teh gitu. Di masjid sore-sore nggak tahu nunggu asar, nggak tahu sudah asar, orang lupa. Pada akhirnya kan orang kudu stay loba sering stay di masjidnya sebagai divisi kerohanian ya gitu. Tuntutan perang gitu. Tapi Aris eta mah memang sok cicing di masjid emang budak BKM gitu. Tiba-tiba terus saya ngomong gitu, anu nyeun jelema asup surga lain ku ibadahna Mang. Secara ritual teh lain ritual gitu. Dayana mun ibadah salat gitu. Emang salat urang geus layaknya gitu jang nebus kunci pintu surga gitu. Gitulah mun ceuk bahasan. Terus naon atuh Mang? Naon cik Mang anu nyieun jelema asup surga? Rahmat Allah. Rahmat Allah teh kumaha Mang? Kanya Allah ka urang. Wah ti dinya aing ngahuleng mah. Urang ngahuleng anjing sieun jerok ye elmuna. Tah dari situ segala bentuk usaha orang kumaha carana si eta bisa deket jeung urang teh urang lakukan gitu. Singkat cerita beresnya KKN teh balik ke Bandung deui. Asalna kan KKN-na di Karawang kan. Balik ke Bandung. Pada akhirnya kan urang sieun nyaho ngekos di mana, terus permasalahan naon, urang geus arek beak euy kosan. Mending ngekos di kosan urang yuk, bareng yuk jeung urang aya segala cara urang dilakukan. Halo Kakang. Segala usaha kurang lakukan. Saking ku biar dan pada akhirnya orang merasa berhasil. Emang orang ngekos we di kosan manehnya sabarasi sabulanna gitu. Ya sampai pada akhirnya sakosan yang urang gitu. Terus singkat cerita si eta teh harus nikah di 2017 gitu. Ketika orang masih tinggal di Bandung manehna harus cabut gitu. Harus nikah. Pada akhirnya kan jadi dia punya prioritas baru kan selain urang gitu. Nah dari situ intensitas makin menurun gitu. Wah geus eueuh nu abadi cai teh urang. Tapi ada perasaan broken heart lah ada. Iyalah. Aya. Eta maksud ada aduh anjir. Friendship teh lebih broken heart teh lebih kumahanya. Nya emang. Kan biasanya pacaran mah kalau hubungan romansa lah. Endingnya teh karena problem emosional yang meskipun nyeri hati teh sisi lainnya ya geus lah emang geus kuduna ngeusan ieu mah. Tapi prinsip mah lolobana teh ngeusan teh bukan karena problem kan? Iya, bukan. Jadi enggak ada faktor yang bikin anjing nyeri hati aing mung dipanggil si eta beda jeung romansa. Tah menurut urang mah broken heart teh leuwih karena anjir gitu. Karena lamun orang misalnya punya sama pacar lah gitu ya.
udahan teh ya udah we, urang mah bisa neangan deui. Toh maneh ge bisa. Nah gitu. Ada opsi itu gitu di otak teh. Sementara kalau pertemanan mah kayak misalnya kita dipisahin sama sebuah jarak dan keadaan misalnya. Jarak dulu lah misalnya. Nya kumaha tuh urang ge mau bisa nuturkeun maneh gitu. Oh, kalembur maneh oge mau bisa nuturkeun aing kan. Bener. Terus kayak misalnya dipisahin keadaan. Nya kumaha tuh urang geus teu sapagawean maneh gitu. Arek-arek stay terus nggak sehat. Karena memang aja kita tuh bertumbuh menurutnya. Ya bener. Kudu ini tah. Jadi ya menurut salah satu yang lumayan berat di fase 30-an. Mungkin Abah mah udah mulai udah meredikan diri buat aing mah ikhlas lah untuk kasar mah putus dengan persahabatan dengan faktor kayak tadi. Nah, salah satu yang lumayan sampai hari ini orang mah di otak teh belum ngerti reason alasannya teh apa. 30-an teh alhamdulillahnya kita tuh dikasih rezeki untuk nikah. Maksudnya dikasih rezeki takdir menikah. Tapi sampai saat ini orang teh kok bisa ya orang teh memutuskan menikah. Ketika dulu tuh orang nggak good boy teh gitu maksudnya teh. Nah, apa yang bikin aing ready menikah ya gitu. Apakah memang udah ada planning sebelumnya kayak tadi udah mulai ready ikhlas bahwa ya pertemanannya bisa eureun someday gitu. Sebenarnya kalau pertanyaan kok bisa ready ente. Ready. Soalnya gini, kita teh ada di era yang mana menikah teh udah tabu ya. Iya gak sih udah banyak lagi banyak orang yang gimana? Pandangan terhadap menikah teh tabu jadi skeptis gitu. Naon sih nikah teh? Jadi ngari-ribuh karep banyak gitu, apalagi generasi baru sekarang. Soalnya banyak penurunan angka pernikahan. Nah, apa yang membuat kita memutuskan buat anjing aing nikah ya, pasti orang nikah gitu. Karena bukan keputusan yang mudah juga kan. Orang pengennya mah ngejawab dari sudut pandang sebelum menikahnya pengennya. Karena kalau dari sudut pandang setelah menikah mah orang akan terlihat sok bijaknya. Benar-benar gitu. Misalnya contoh kalau misalnya kita ngelihat pernikahan sekarang, karena kita sudah melakukan pernikahan beberapa tahun gitu ya, usia pernikahan beberapa tahun, oh nyalah menikah orang bisa apa istilahnya bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa, kan terlalu bijak gitunya. Soal konteks orang gini, Mbak, gak tau sih Abab punya circle yang isinya di bawah umur gak? Maksudnya umurnya di bawah Abah lumayan banyak kan? Banyak. Nah, gara-gara kita udah nikah teh, kita teh kayak jadi sasaran buat jadi tempat curhat gitu nih. Apalagi untuk orang-orang yang baru mau OTW nikah. Yang mana bener cek Abah, orang meskipun udah nikah teh, orang belum ngerasain ge handal gitu sama pernikahan. Jadi suka nanya, orang mending nikah ulahnya. Duh, I don't know cek orang teh. Up to you lah teman cek orang. Orang mah memang memutuskan buat menikah. Nah, yang bikin Abah memutuskan nikah itu naon sih sebenarnya? Kan biasanya perspektif banyak orang mah lelaki mah biasanya rada begah masih beterusu-rusu gitu. Masih bisa kan itu kan dia. Aya beberapa fase sih. Di 2000 berapa ya? 16-an orang lagi seneng-senengnya seneng-senengnya ngaji lah gitu. Lagi seneng-senengnya ngaji di sebuah pengajian yang anak muda banget gitu. Oh, anaknya inilah memperbaiki vertikal lah gitu. Di 2016 teh aku datang ke sebuah kumpulan yang isinya anak muda. Yang biasanya topik bahasannya tuh ya biasanya pernikahan kan gitu. Iya, benar. Itu tuh sering ngedenger gitu, bener. Ada passionnya gitu. Gitu. Tapi dengan cara yang orang bisa terima gitu. Oke. Yang bisa terima gitu. Bukan yang ayo atuh nikah biar bisa menjauhi zina gitu. Emang iya. Tapi enggak gitu mereka teh kalimatnya. Bener. Soalnya gini orang mau memandang pernikahan teh pada dasarnya secara teoritis mah gitu teh udah ngerti. Ya menjauhkan dari zina ame tidak gini. Cuman kan pernikahan tuh butuh. Nah, tadi orang feeling yang orang gak ngerti ketika waktu itu. Fix aing nikah sih jigana ini gitu. Yang mana kesempatannya sebenarnya orang tuh masih bisa kan itu kan dia, masih bisa kasar, masih bisa nakal, masih bisa hura-hura lah gitu.
ini banyak orang terusus yang lebih muda dari orang tuh nasi orang tuh memutuskan untuk nikah yang notabene sebenarnya bisa kemana-mana wae. Orang penasaran apa yang bisa memutuskan nikah gitu. Orang teh ngelihat pernikahan teh kieu simpel nanya bahwa orang kan nikah di usia 27 misalnya kalau nggak salah teh 27. Salah berarti orang gitu. 27 kan. Orang teh ingat narik mundur dari usia lulus SD seberapa sih? SD 14 tahun misalnya. Oh anjir jauh-jauh tuh. Orang narik mundurnya ke sana. Kita teh selalu ngerasa kalau misalnya kita mau masuk dari SD kan masuk SMP ya, dari SMP masuk SMA gitu. Peralihan itu teh, kumahanya engke SMP sakolana seragam ganti, babaturan anyar. Itu teh kan berbicara tentang adaptasinya. Benar. Orang sieun euy, coba orang kudu mos ospeknya gitu. Engke kumahanya kakak kelas. Banyak pertanyaan gitu di malam besoknya mau mos teh gitu. Orang ganti seragam gitu, kumahanya gitu. Ya, kekhawatiran gitu. Tapi setelah dijalani, wah, orang sudah berubah jadi putih biru sekarang. Oh. Terus, ternyata orang jadi wau jeung si ieu di SD mana, di SDB, di SDA gitu. Oke, ngerti. Ternyata dia mau loh kenalan sama orang. Oke. Yang tadi malam, kumahanya mun urang eueuh nu ngabaturan gitu. Kekhawatiran itu dan banyak kekhawatiran lain. Begitupun mau masuk SMA gitu. Ternyata kayak orang bakal dapat teman-teman dari SMP ini, SMP yang favorit, SMP yang antah berantah gitu. Barudakna kumahanya gitu. Begitupun pas masuk kuliah, itu kan urusan transisinya. Benar. Dan kita tuh selalu bisa melalui itu kok ternyata. Oke. Ternyata kita bisa melalui itu. Kayaknya pernikahan juga gitu deh. Kayaknya ya. Awalnya teh. Cobain aja dulu dah gitu. Oke. Dan ternyata memang orang bisa kok melalui itu gitu dan kekhawatiran mah aya tetap real gitu maksudnya. Cuman keberanian buat anjing sikat we gitu dan ternyata kekhawatiran yang selama ini orang khawatirkan teh tidak semuanya benar-benar terjadi. Meskipun ada 1-2 yang terjadi gitu. Toh setelah etap pun terjadi, ya orang masih baik-baik aja ya gitu. Jadi geus we purung we nikah we gitu. Purung we nikah. Nah, dari situlah baru mikir hal-hal yang apa ya istilahnya, mikir hal-hal yang secara value gitu, dalam artian menikah teh kan ibadah dan lain sebagainya gitu. Baru dapat dari maknanya situ. Gini gitu ya. Kayak gitu. Soalnya pernikahan teh bahkan di circle orang kuliah dulu teh menganggap kayaknya kan sok aya heureuy gini dulu teh lamun di circle teh. Wah jika nu kawin teh heula mah si ieu pernah ada gitu teh heureuy taka urang mah termasuk salah satu yang mana emang kawinnya terakhir cenah. Ternyata pada faktanya teh urang teh lumayan cukup cepet nikahnya. Ini sampai bertanya-tanya, apa yang bikin maneh ini nikah? Sejujurnya orang gak bisa ngasih jawaban kenapa orang memutuskan nikah. Jadi orang teh jelema teh lumayan cukup logis. Terus semua teh kudu reason nanti kudu jelas lah. Iwalti menikah yang orang gak punya jawaban pasti. Orang mau mata orang ngomongnya kalau ada yang nanya nikah teh nungguan naon? Apa sih yang membuat kita harus nikah? Cek orang mah God touch keren aja. Ini mah bener-bener sentuhan Tuhan. Dak teuing nyaho urang ge tadi ke nikah lah. Bahkan kayak si orang kayaknya 2-3 tahun lagi nikah. Tiba-tiba 3 bulan nikah orang. Sampai teman-teman orang worry, anjing namanya ujung-ujung nikah. Tiba-tiba aya sentuhan orang melihatnya. Oh iya buktina sang pencipta aya teh. Tiba-tiba nyentuh orang, cing aing nikah Urang udah ready tanggung jawab, orang yang nge-lead ya. Sedangkan ya pernikahan teh lumayan challenging untuk banyak orang lagi. Nah, sekarang balik lagi ke fase 30-an yang lumayan bikin shock. Aba naon ya di yang dapat di 30-an. Baheula mah nyangkana teh hirup teh bakal kieu, anjing ternyata kieu gitu setelah 30-an deh gitu. Baheula enggak nyangka bakal kieu ya gitu. Si alur fase teh. Oke lah ya, hirup pasti lebih riwe, lebih sibuk, lebih apa gitu. Tapi si orang nggak pernah nyangka di 30-an orang gieu ternyata. Nah masalahnya orang tuh nggak melihat 30-an tuh seperti itu. Oh, emang
kekhawatiran akan 30-an itu tidak sehebat itu gitu. Nah, karena kalau aku harus nanya deui, orang-orang mengkhawatirkan kayak pasca pernikahan, terus pasca 30 gitu. Kan ada banyak orang yang mengkhawatirkan itu kan. Bener. Meskipun nggak tahu apa yang dikhawatirkan. Ya sih. Akhirnya lamun orang tanya, kalau boleh nanya, apa yang sebenarnya Maraneh khawatirkan? Ya jawabannya ada di mereka kan gitu. Tapi ketika pertanyaan itu balik ke orang, sok ayeuna maneh daek teu? Ayeuna misalnya ayeuna setelah maneh menikah, maneh jadi lebih terbatas secara waktu. Hobi maneh jadi akan apa ya istilahnya terkurangi secara intensitas. Misalnya terus. Bener sih. Tapi orang nggak ngerasa sebegitunya gitu. Contoh lah, kenapa orang-orang kayak nggak misalnya rada wegahnya, rada hoream buat nikah misalnya, ataupun memasuki 30, karena orang masih pengen main gitu, masih pengen main atau masih pengen menekuni hobi gitu. Paling banyak alasan simpelnya kayak gitu kan, khawatir mainnya tuh jadi berkurang. Masalahnya orang dulu mainnya secukupnya gitu. Mainnya secukupnya gitu. Enggak yang sebegitu main gitu. Contoh misalnya nggak tahu, mungkin ada sebuah didikan sebenarnya dari keluarga apa dari orang tua gitu. Nya sing nyaho waktu gitu kan, sing nyaho waktu. Dulu mah nggak ngerti naon sih maksudnya dari sing nyaho waktu teh. Pada akhirnya orang menyadari kenapa kita harus tahu waktu, karena kita akan bosan, tahu nggak sih gitu ketika berlebihan teh. Benar. Ya oke sih gitu. Terus kayak misalnya setelah pernikahan atau di usia yang 30 ini kita akan intensitas menekuni hobi dan karesep teh jadi menurun teh. Nya lagian emang kita harus seberlebihan apa sih? Contoh misalnya orang punya hobi nonton bola ya. Spesifik nonton Persib, spesifik lagi nonton Persib ke stadion secara langsung gitu. Orang pernah melewatin satu musim Liga Indonesia nya Persib dalam satu musim eta 2012 kalau nggak salahnya, musim 2012 teh orang hanya melewatkan satu pertandingan home gitu. Jadi kan misalnya sebutlah ada 20 tim ya dalam satu liga, berarti 20 tim itu harus main 34 kali kalau nggak salah, 34 kali home away. Dibagi 2, 34-nya berarti 17 kali home. 17 kali pertandingan home, orang menonton 16 pertandingan dari 17. Berarti kan kurang edan kumaha orang. Dedikasi orang terhadap tim favorit orang lah gitu. Orang aya di fase itu gitu. Terus kenapa orang melakukan eta? Karena orang tahu di usia 30 orang mau bisa ngelakukan iya. Berarti emang udah prepare. Makanya orang edankeun pada saat itu gitu. Pada saat itu orang mau ngeluarin uang sebegitunya di musim itu gitu untuk nonton untuk nonton pertandingan, beli tiket gitu. Dan di musim itu teh orang 2 kali nonton Persib away ke Jepara sama ke Sleman waktu itu dengan harga yang untuk ukuran anak mahasiswa mah meureun teu murahnya gitu. 200-300 ribu teh lumayan gitu. Bener. Itu bisa untuk menghidupi gede anjir 2-3 minggu gitu. Untuk biaya makan gitu. Tapi orang mau ngeluarin itu karena orang tahu bahwa nanti mah nggak akan bisa gini. Karena pernah ngobrol sama senior orang pada saat itu. Ada temen aku, nah tara ke stadion curang. Wah, geus umur sakieu mah aja. Orang nggak ngerti kalimat eta teh. Tapi kurang coba pahami dengan sabar gitu. Emang nyanya, coba ku aing buktikan. Bener. Bener, teu bisa eta teh, teu bisa. Dan urang geus kerelaan orang untuk menurunkan intensitas melakukan hobi eta geus urang lakukeun di zaman itu. Di zaman keur urang keur edan-edana gitu. Sehingga orang tahu kapan orang harus berhenti. Wah, anjir. Itu jadi poin penting buat semua orang sih sebenarnya, termasuk orang. Soalnya ya orang tuh meren yang bikin orang jadi worry-nya tidak tertahan teh, karena orang gak pernah tahu kudu berhentinya kapan gitu. Soalnya orang penyakit itu selalu ngerasa ketika lagi running sesuatu deh, ya aing bisa lebih dari ini, bisa lebih, termasuk ulin gitu misalkan. Jadinya
umur 30 teh karena nggak tahu mungkin background culture orang yang orang ketimuran nih peyangan timur tuh umur 30 tuh kayak hampir gerbang terakhir buat orang jadi anak muda banget gitu. Termasuk menikah, makanya nah mungkin yang orang prepare satu-satunya adalah waktu itu orang nikah 27, kayaknya 27 teh best timing karena ngerasa secara culture keluarga aman. Oh kan biasanya umur 27 lebih teh ya, culture keluarga tuh kayak ini mana kolot teuing nikah lebih ti 27 mah. Oke, minimal 27 orang aman secara culture, tapi orang ini secara pribadi harus nemuin ya bener ya aing nikah ya gitu, enggak yang asal nikah gitu. Soalnya suka banyak, waktu itu kebetulan lagi ada beberapa teman yang sayangnya situasinya pahit lah gitu. Relationship pernikahannya tidak sukses gitu. Jadinya orang sih kesianan. Jangan bener tanya iya memutuskan nikah waktu ini. Orang mah jadi over worry. Tapi ketika abang ngomong harus tahu kapan waktu berhenti teh aja jadi worth it. Itu perlu dipelajari apa menurut abah dengan sendirinya weh? Harusnya perlu dipelajari sih gitu. Saya mah cara mempelajarinya adalah dengan bersabar gitu, bahwa kalimat yang tadi itu oke, geus umur juga orang mah hese ka stadion gitu. Kita kan nggak paham kalimat itu, tapi kita coba aja pahami dulu lah gitu. Pahami dulu, lalu kita buktikan. Akhirnya kan terbukti, oh iya benar, berarti kayaknya secara template bakal gitu terus deh gitu. Terus kayak misalnya sekarang kita usia 30 nih, siapa yang kita harus berkaca sama yang umur berapa? 40, 50, 60. Dengerin apa orang yang kata 40, 50. Wah usia 40 mah, wah usia 50 mah, wah usia 60 mah. Dengerin aja gitu. Bener-bener. Kita emang belum mengalami itu. Tapi pas kita 20, orang 30 ngomong kayak gitu terbukti juga kok. Template-nya sarua kok. Gitu. Siapin aja gitu. Berarti problemnya cuman di gimana cara kita nangkep katanya. Misalkan ada yang 40-50 ngomong ke kita kalimat yang sama, ke Abah sama ke orang kan bisa jadi beda makna gitu nih. Ke Abah mah lebih ke nyangke orang bakal ngalaman ya, orang tinggal prepare. Ke orang mah jadi rada aya worina gitu. Iya sih. Terus kayak gini ya, orang-orang mengkhawatirkan pernikahan dan mengkhawatirkan menjadi tua. Contoh misalnya kayak mengkhawatirkan pernikahan, mana jadi nggak bisa main, mana jadi nggak bisa nonton bola lagi. Siapa yang ngelarang? Betul. Jawabannya misalnya, ya istri mana misalnya. Ya mana kudu bisa milih istri nu bisa ngizinin mana dong? Ya bener. Kayak misal kunaon orang tidak sebegitu merasa khawatir karena orang pede kepada diri orang sorangan dalam hal memilih pasangan. Bener. Udah kelihatan kok, wah iya jigana lamun orang menikahi si iya, orang nonton Persib pasti diizinan deh. Ya. Itu tuh bisa dilihat gitu. Bener. Kalau orang mah lebih ke gini, soalnya banyak egois oge nih mbak sebagai suami teh. Misalkan boga karesep, kan itu tuh happiness kita. Kita nanti nggak fair nih, nggak bikin happy heula pasangan orang teh. Jadinya nu happy teh urang we sorangan gitu. Istri orang teh happy. Maksudnya meskipun istri itu pasti ngizinan, tapi mereka teh harus mendapatkan happy yang setara gitu. Kan orang happy rek nonton Persib misalkan. Istri orangnya kudu happy terhadap something dong, jadinya fair gitu. Tapi aku mah ngelihat itu sebagai hal yang transaksional. Sih. Gitu. Nah, saya pribadi mah sih alhamdulillah sejauh ini jarang ngelakuin hal yang transaksional gitu. Oh, kudu heula kakarak ieu. Lamun kitu emang jadi riweuh engkena, bukan riweuhnya, jadi ruwet meneh gitu. Iya sih bener. Kalau orang sih lebih ke makanya enaknya teh ngobrol teh gini gitu. Ngobrol ke pasangan teh, tahu nggak kalau ini teh ternyata bikin orang happy gitu. Iya, karena meren pasangan yang oke itu pengen pasangannya happy dah sebenarnya. Kan? Terus ya dia juga punya kesempatan kan untuk ngasih tahu kita apa sih happiness dia ya. Benar. Oh ternyata maneh mah kieu nya happy-na.
nonton drakor misalnya atau makan seblak gitu. Itu hal-hal itu tuh kudu dicatat ke urang. Bener. Kudu dicatat gitu. Atau hanya sekedar ngopi di kafe misalnya gitu. Terus kan kalau cewek cenderung fotoan nih di kafe teh, apalagi di tempat yang baru buat dia gitu. Tong dicarek. Tong dicarek. Udah happy gitu, bener. Bentar ya, foto dulu. Gas sok foto. Karena kita juga nggak mau, kita juga pengen ada di sebuah adegan yang saya pribadi misalnya, Persib main, iya laga krusial, orang kudu ke stadion. Berangkat atuh, Mbak. Bener. Tah, eta tuh bisa dibayar duit itu. Jadi meren pada dasarnya menjalin hubungan teh bukan malah jadi ngelimit pergerakan, justru malah jadi nambah kebahagiaan sih orang. Nya. Terus kan idealnya memberen nu tadina fase hirup orang teh kieu berpasangan dengan pengalaman yang ia punya jadi loba gitu, jadi manjang. Anjing jadi berat kieu. Soalnya orang personal sih karena beranjak dari keresahan dan kekhawatiran. Tapi ini cukup sedikit bikin orang orang kudu belajar prepare, kudu belajar lebih tidak over worry sih sebenarnya. Soalnya nah yang orang ngeh juga di semenjak umur 30-an teh ini mah mau gak mau dan harus sih. Jadi kan harus ngerucut. Bukan berarti secara spiritual secara prinsip sih orang. Abang ngerasa di 30-an sekarang maju udah ngerasa nemu anjing iya eja deh gitu. Kan biasanya umur 20 ke 30 tuh itu masa pencarian kan. Segala dicobaan, segala gitu ameh nemu anjing aing teh nu mana sih handa teh nu mana gitu. Abah sekarang udah ngerasa kayak geus kapanggih eja teh iya gitu. Secara prinsip hidup teh. Gak tahu dari dulu nggak pernah gitu. Soalnya orang kemana aja itu tuh. Selalu gitu orang kita sampai hari ini gitu. Dari dulu karena orang tuh nggak pernah bisa ngedefinisikan kesuksesan sih gitu. Contoh karena sekarang dulu orang mikir orang pengen jadi seseorang yang bisa manggung. Gitu. Misalnya jadi konteksnya orang jadi musisinya. Misalnya. Jadi musisi ya bener konteksnya. Terlepas mau lagu saha, lagu sorangan atau lain gitu. Tapi orang manggung weh. Batur nonton orang. Gitu. Itu nggak terjadi kok. Gitu. Terjadi ya. Nggak terjadi gitu. Tapi gini kiki wae, sarua wae sekarang teh. Nggak tercapai. Gitu terus. Akhirnya orang. Tapi pertanyaannya apakah orang punya keinginan gitu? Orang bakal sukses. Orang bakal ngerasa iya aja teh aya di dia. Ketika naon. Nyamperin ketika orang datang untuk nonton orang dengan jumlah yang besar gitu. Meskipun orang tanya carana kumaha. Bener. Ya meskipun bisa wae nya dijawab nyaman nyeun lagu nu alus. Nyeun lagu nu laku dalam tanda kutip. Kumaha carana? Eta teh hal anu selalu tidak pernah berakhir. Diskusi eta teh gitu. Jadi geus we gitu. Berarti enggak salah kan, maksudnya bukan tidak menemukan sih. Soalnya orang pelajarannya jadi gini, kayaknya memang tugas kita teh bermimpi atau berharap lah. Kan juga tadi apa bahala mah pokoknya mah indah yang di panggung main musik ditonton. Akhirnya tercapai. Kan jadi ngerasa biasa aja, nggak tercapai. Berarti tugas selanjutnya berharap yang baru berarti kan? Berharap yang baru. Berarti memang jigana kudu kitu mestinya. Iya, terus gitu we. Jadi berharap kecapai gitu. Orang selalu yakin, orang pribadinya selalu yakin terhadap sebuah mimpi gitu. Karena mimpi mah karena mimpi mah ku orang kudu terus terjaga apinya teh harus tetap menyala gitu. Harus menyala. Ayeuna mun misalnya ditanya mimpi orang naon? Nya mimpi orang mah bisa manggung di Glastonbury gitu. Wajah. Ya, bener. Di mana nu teh yang main di Glastonbury? Ya, sih bener. Dan pertanyaannya bagaimana cara mewujudkannya? Banyak hal. Mana yang sebenarnya melakukan? Misalnya pertanyaannya ke orangnya. Usaha-usaha untuk menuju ke sana. Udah, dengan cara apa? Dengan cara ngomong. Benar. Ngomongnya kumaha? Orang pernah kieu. Orang manggung sama Goodbye Weekend.
di sebuah panggung kecilnya di Vanmila. Kan jika aya tim talk gitunya jika main bola nih saat naik panggung sebelum berdoa gitu. Terus orang teh ngomong kieu ke barudak teh pas berdoa teh. Ayo guys, semangat. Kurang lebih namanya gitu. Orang percaya ke kemampuan maneh masing-masing. Bener. Panggung ini yang akan mengantarkan kita ke Flower City Fest 3 tahun lagi. Panggung ini yang akan mengantarkan kita ke Glastonbury 5 tahun lagi. Tercapai atuh eta ke Flower City Fest dalam waktu 1 tahun Dalam saja. 1 tahun. Berarti kan dengan cara diomongkeun mimpi itu bisa tercapai. Bener. Jadinya investasi. Kayaknya ngaruhnya ke mindset menurutnya karena diucapkan lamun secara teoritis mah meureun jadi stimulan karena otak teh gerak weh. Dalam tadi kasana lamun tadi niatkan entah itu diucapkan atau disimpan di otak teh bisa aja kan ada pilihan wegah kan sebenarnya. Wegah latihan, wegah naon gitu. Tapi gara-gara memang ditempel muncul film 5 cm mending. Nya eta. Taruh mimpi teh jadinya ke stimulan bahwa di running we terus. Naon yang muncul istilah ayeuna mah law of attraction naon Bener. gitu nya. The law of attraction bener. Ya. Jadi memang diinvestasiin si harapan ini teh. Oke. Wah anjir, tadinya Terus orang kalau berbicara mimpi ya, orang ada ngelihat beberapa temen orang yang kelihatannya dia mah nggak punya mimpi deh, kelihatannya ya, iya mau, tapi mungkin punya ya. Maksudnya ada fenomena yang sepenglihatan kita. Sepenglihatan kita, jika jelema teh eta mah teu boga mimpi, jadi katinggalina ge kitu we living for today gitu, katinggalina. Nya mangga wae eta mah. Urang mah teu kitu gitu. Oke. Urang mah boga mimpi. Bener. Urang mah boga mimpi. Urusan tercapai apa enggak mah bukan kuasa kita kan ya. Bener. Tidak ada di kontrol kita gitu. Sih. Tapi memilih untuk punya mimpi ada di kontrol kita. Bener. Jadi yang kita sepakati adalah mimpi itu lumayan krusial ya. Krusial. Buat Jelas. khusus gender laki-laki atau untuk cewek juga? Oh nggak tahu tah kalau cewek. Lamun laki-laki sih. Orang karena banyak kenapa interaksi. orang bisa ngomong kayak gini tuh kebanyakan laki-laki yang ngomong. Oh, insight-nya emang dari laki-laki. Iya sih. Orang mah ada di pemon kayaknya semua makhluk. Semua manusia teh butuh mimpi deh. Da mun mimpi mah orang enggak kebayang kayak gimana gitu hirup jelema deh. Asa teu parah gue meureun tujuan maksud orang. Gini, mimpi teh gak harus bentuknya secara konkret nih, Mbak. Kan mimpi atau harapannya bisa aja. Orang mah yang penting hirup mah damai misalkan, hirup mah yang penting mah. Nah bisa jadi yang tadi kata Abah melihat seseorang yang sepenglihatan kita tuh kayak nggak punya mimpi, siapa tahu itu tuh mimpinya dia tuh gitu nih. Soalnya orang suka ada momen jealous sama orang yang terlihat tidak ambisius, hirup nanti kayak mun daun dina cai mah ngambang we gitu. Di sisi lain orang yang lumayan bukan ambisius oke sih, orang tuh kayak punya target lah, orang tek gitu. Terus balad orang teh si ieu mah ngayeuneun hirupna teh. Ya. Jadi ketika orang bertemu anjing rada capek ningali si ieu teh. Anjing kok bisanya si ieu teh slow hirupna gitu, orang rada aya jealousna gitu. Jadi meureun pelajaran mah kita teh enggak underestimate mimpi batur meureun. Nah, sekarang mah ini bisa terlalu panjang, episode pertama tuh bisa panjang karena sebenarnya list pertanyaan orang masih banyak, tapi nanti kita discuss di episode yang lain. Ini Mbak, untuk konklusi Mbak, jadi setelah 30 apa berarti yang sangat termaknai gitu ku abadi selama kehidupan yang kayak setidaknya sejauh ini mah yang penting mah hidup aing teh kieu we. Atau mungkin sesuatu yang bisa juga harapan atau target. Soalnya sebelum 40 teh aing secara kieu we. Urang penasarannya secara kepribadian sih urang. Ya urang teh apa yang udah tercapai, apa yang sedang dijalani, orang pokoknya mah sebelum 40 teh urang mah bakal kieu jadi jelema teh. Dan hal yang sebelum 40 pokoknya mah aing teh harus punya esensi ieu we di kepribadian teh. Orang mah kebijaksanaan orang mah. Kebijaksanaan orang mah simpel sih.
setelah 30 menuju nanti 40-50 orang tuh mau jadi orang tua yang menyebalkan nih. Oh nya. Soalnya orang sering ketemu, sorry tuh saya sih ya, loba jelema kolot itu menyebalkan. Contohnya kieu we, orang kebuktian nanti pas waktu mau nikah udah panceg tapi nyari referensi beren kan, termasuk ke orang tua. Orang tua teh banyaknya teh ting orang salah nyari referensi beren. Yang orang temui teh banyaknya teh ngejudge gitu nih. Oh nya. Mana emang paling geng gitu mah. Menurut orang gak menarik conversation dari orang tua gitu teh. Harusnya kan orang tua teh ngasih gini, kita tuh butuh misteri teh sih. Tadi ayahnya mau ngecek abang nih. Fase mah nya lalu ya toh kayak gini khawatir iya. Ternyata pas dilalui mah gini. Awalnya tuh misteri nih. Soalnya kalau seakan-akan mun film mah di spoiler, anjing dia jadi terami. Gitu. Nah, orang tuh kesel tuh. Tak orang berharap semakin orang menua teh, orang teh nggak mau menjebalkan gitu. Apa menurut orang mah segala hal teh memungkinkan. Misalkan ada temen mending orang nikah atau enggak, maneh teh nikah, maneh nikah ayeuna ge dua-duanya oke sih orang mah. Maneh mah cuma yang hasilnya hanya berbeda konsekuensi, sesimpel gitu. Ya hasilnya. Orang tuh nggak mencoba, maneh mending nikah ayeuna soalnya jadi ngejudge nih. Ngejudge. Itu jadi kayak melimitkan opsi hidup sih eta kan. Tak apa nih yang Sarua sih orang nggak mau jadi orang di usia 40 yang menyebalkan gitu. Karena orang punya circlean yang usianya ada di segituan ya, ada di segituan. Orang paling nggak nyaman lah gitu, bukan nggak suka gitu ketika ada teman orang yang usia segitu urang mah baheula tah kalimat eta menyanyi baheula mah urang keur zaman jadi banyak melakukan nyanyian kejayaan manehna tak urang teh urang gembung eta tapi kasihan kieu kan mereka sebenarnya tidak sadar jadi orang tua gitu. Iya, nggak sadar. Maksudnya berjalannya fase mungkin gara-gara insight kesana kesini gitu. Kita ge meureun aya kemungkinan benernya jadi orang tua gitu. Jadi sieun sih orang tuh gitu. Salah satu usahanya adalah orang mengosongkan gelas di hadapan anak-anak muda gitu. Di hadapan yang usianya jauh di bawah orang. Bener gitu. sih. Bener. Orang setuju tuh. Gitu. Jadi ketika orang punya temennya seben ya si Sadam ya, usianya baru 20-an. Nah, Adam eta teh kitu. Emang keramenya Dam. Kok banyak pertanyaan ke dia. Kosongin gelasnya supaya kita enggak tapi cok aing mah teh kitu Dam. Teu kitu. Percaya aing eta mah. Bener. Orang percayanya makanya orang jadi lebih suka bertanya daripada menjawab. So ketika orang menjawab, tendensi orang menjadi orang tua yang gitu deh. Sangat-sangat real gitu. Gitulah aja. Ini episode pertama kita guys. Kita ngobrolin karena orang penasarannya. Sebenarnya dibilang serius banget sih enggak ya. Cuman ya kebetulannya cara pandang kita gini. Semoga berkenan. Nanti episode-episode selanjutnya orang udah nyiapin beberapa hal yang kayaknya menarik buat diobrolin. Semoga setidaknya kita berdua enjoy lah buat ngobrol. Oke. Thank you for watching. Bye.